Saksikan Selasar Budi sesaat lagi yang didukung oleh Inilah Yulianika, atau yang akrab disapa Uye. Sejak SMP, perempuan berdarah Karo ini sangat menyukai seni tari, terutama tarian tradisional. Gadis yang tercatat sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam di STAIS Medan ini sampai sekarang masih mengajar anak-anak menari, baik tarian tradisional maupun modern. Program-program BSMB di Ramadan sebagian sudah terrealisasi dan insya Allah hasrat kemanusiaan yang tinggi menuntunnya menjadi seorang relawan di berbagai lembaga. Salah satunya Bulan Sabit Merah Indonesia atau disingkat BSMI. Sebagai relawan tanggap bencana, perempuan tangguh ini kerap turun mengangkut para korban menggunakan ambulan. Ia juga bahkan ikut mengevakuasi para korban bencana. Ternyata, selain dunia tari dan kerelawanan, ia juga gemar menyelami kehidupan anak-anak, terutama mereka yang berkebutuhan khusus. Di rumah sederhana ini, anak-anak diajarkan hidup berdampingan di tengah perbedaan, baik dari segi fisik, intelektual, status sosial, maupun psikis. Untuk bisa berkembang dan saling berbaur, ia menyatukan mereka dalam satu lingkungan. Sebab menurutnya, anak berkebutuhan khusus atau ABK hanya memerlukan perlakuan dan perhatian khusus, bukan sebuah pengasingan lingkungan belajar. Pemirsa, kiprahnya menjadi seorang relawan sudah tidak usah diragukan lagi. Pemilik nama Yulianika atau yang akrab disapa Uye ini mendedikasikan dirinya sebagai relawan di sejumlah lembaga. Bahkan di tengah kesibukannya ia juga masih menyempatkan diri untuk membangun sebuah sanggar yang diberi nama Rumah Ceria Medan atau RCM, yaitu sebuah sanggar dengan konsep inklusi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Seperti apa sosoknya? Kita akan berkenalan lebih dekat. Halo Kak Uye. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di Selasar Budi. Tadi kan dikatakan ada di sejumlah lembaga nih. Nah, menjadi relawan apa saja dan di lembaga mana saja nih? Iya, kebetulan Uye aktif dari tahun 2011 itu di salah satu lembaga kemanusiaan. Sudah cukup lama juga ya 2011 ya? Iya, itu Bulan Sabit Merah Indonesia, wilayah Sumatera Utara, dan Uye itu divisi tangga bencana. Nah selain itu di mana lagi? Alhamdulillah sekarang juga aktif di relawan Rumah Zakat Medan dan kebetulan bekerja di Rumah Zakat juga sebagai PIC atau penanggung jawab lapangan pelayanan kesehatan. Wah, mulia sekali nih tugasnya ya menjadi seorang relawan. Nah, dikabarkan juga tidak hanya menyukai dunia kerelawanan, ternyata dunia tari, seni tari pun disukai oleh Kak Uye. Nah, ini seperti apa nih? Dunia tari bagian dari hidup Kak Uye dari SD. Dari SD sudah menekuni tari ya? Sudah sangat suka dengan dunia tari. Prestasi apa saja sih yang sudah didapatkan dari sana? Kalau prestasi dari SMP itu sudah beberapa kali mengikuti perlombaan untuk tingkat rayon Medan, Sumatera juga sudah pernah dan sudah menjuarai beberapa kali perlombaan tari. Ini tadi ada Rumah Ceria Medan, berarti identik dengan anak-anak ya. Nah ini sejauh apa sih menyukai dunia anak-anak? Perubahan Uye yang terbesar itu sebenarnya dari anak-anak. Uye itu adalah tipikal orang yang sebenarnya temperamen seperti itu. Tetapi ketika mengenal anak-anak gitu, ternyata anak-anak udah mengajarkan Uye bagaimana caranya bersabar, bagaimana caranya mencintai sosok anak.
Dan setelah dekat dengan anak-anak, buat Kak Uye itu susah lepas seperti itu. Karena Kak Uye merasa mereka bagian hidup Kak Uye juga gitu. Mungkin tanpa mereka, Kak Uye nggak akan pernah seperti ini, nggak pernah bisa lembut dengan orang seperti itu. Nah itu dia pemirsa, jadi orang dewasa juga bisa belajar dari anak kecil ya, seperti itu. Nah kemudian apakah itu yang menjadi alasan berdirinya Rumah Ceria Medan ini? Itu salah satunya, tetapi yang paling mendasar sebenarnya adalah bentuk keprihatinan Kak Uye melihat ada beberapa anak spesial di lingkungan Kak Uye yang belum tersentuh atau belum mendapatkan pelayanan pendidikan dengan layak. Karena memang faktor ekonomi juga seperti itu. Sanggar ini mengusung konsep inklusi, sebuah konsep pendidikan yang memberikan kesempatan belajar pada anak-anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak-anak pada umumnya belajar dalam satu lingkungan. Sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dan terbiasa hidup berdampingan dalam kehidupan sehari-hari. Nah kemudian seperti apa konsep di dalam sanggar ini? Kalau konsepnya itu inklusi. Jadi inklusi itu kita baurkan, kita campurkan anak-anak spesial dengan anak-anak yang lainnya. Belajarnya bersama di dalam satu ruangan tanpa ada perbedaan untuk menghindari diskriminasi sebenarnya. Nah ini berapa lama konsep inklusi ini bisa melunturkan perbedaan yang terjadi antara anak-anak yang spesial ini dengan yang lainnya? Alhamdulillah untuk penerimaan anak-anak bisa bercampur dengan anak yang lain itu sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun lebih, cukup lama juga berarti untuk meruntuhkan benteng gitu ya. Nah kemudian ada juga terapi yang biasanya dilakukan ya untuk anak-anak spesial ini. Nah terapi yang seperti apa nih Kak? Kalau sejauh ini ada satu terapi yang sudah sejak 2013 Kak Uye lakukan dengan salah satu anak spesial, itu terapi bicara. Karena satu anak ini ada gangguan belajar, masalah akademik juga seperti itu. Oke, nah kemudian sebelum menjadi sebuah sanggar nih, seperti apa berarti bentuknya saat itu? Waktu itu belum ada nama ya, jadi kalau bentuknya sendiri dibilang tidak layak sih, tidak layak untuk dunia pendidikan gitu. Karena Kak Uye hanya panggil anak-anak, ayo yang sudah biasa main ke rumah Kak Uye silakan datang, kita belajar bersama. Nah terkhusus untuk yang ABK, Kak Uye memang lebih intens ya memperhatikan mereka untuk datang. Paling tidak waktu itu ngobrol, jadi nggak ada terbayang bahwa ini akan menjadi sebuah wadah, tidak gitu. Tapi yang Kak Uye bayangkan pada saat itu, gimana Kak Uye bisa bantu adik-adik ini dengan sesederhana mungkin seperti itu. Tapi adik-adik ini bisa berkembang seperti itu. Namun akhirnya seiring berjalanan waktu akhirnya berkembang sampai sebesar ini ya. Iya. Baik Kak Uye, semakin menarik perbincangan kita. Ya pemirsa, kita harus menunda sejenak perbincangan kita setelah tayangan yang berikut ini. Tidak seperti sanggar kebanyakan, selain seni, mereka juga mendapatkan pendidikan tambahan serta diajarkan keterampilan. Kegiatannya terdiri dari kelas umum, kelas seni, dan kelas kreasi. Serupa namanya, anak-anak pun begitu ceria mengikuti kegiatan di sini. Sanggar yang dibangun swadaya ini memiliki 34 orang anak didik, dan 4 diantaranya adalah anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK. Di sini biasa mereka dipanggil dengan sebutan anak-anak spesial. Perilaku diskriminasi kerap membayangi mereka, sehingga Uye berinisiatif menciptakan sebuah lingkungan dengan konsep inklusi agar mereka bisa saling berbaur. ABK yang ditangani Uye rata-rata mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Tidak cukup di sanggar, ia juga mengunjungi para ABK secara khusus untuk dilatih dan diterapi secara intens. Perubahan yang paling signifikan terjadi pada sosok Anissa. Dari yang awalnya susah berinteraksi, kini ia sudah berani tampil di depan publik. Lingkungan yang diciptakannya ini perlahan meruntuhkan benteng perbedaan di antara mereka.
Misinya sederhana, agar mereka kelak mampu menghadapi dunia nyata dan bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Dari yang awalnya belum punya nama dan akhirnya beralih menjadi sebuah sanggar. Ini dari tahun berapa nih Kak? Dari tahun 2013 itu belum ada konsep. Belum ada konsep Belum sama ada sekali konsep. ya? Jadi anak datang, seperti yang Kak Uye bilang tadi, anak datang, Kak Uye ajak main, belajar kreativitas, yang terapi Kak Uye bantu sekedarnya saja. Sampai di 2015 terpikirlah Kak Uye berkat support dari teman-teman juga untuk lebih mengembangkan Rumah Ceria agar menjadi wadah yang jelas dan berkonsep. Akhirnya Kak Uye di tahun 2015 bulan 8 itu berinisiatif untuk meletakkan satu nama, yaitu Rumah Ceria Medan. Rumah Ceria Medan. Wah, nih Kak Uye, kenapa sih harus bentuknya sanggar? Iya, karena konsep sanggar itu unik ya gitu. Jadi kalau sanggar itu nggak hanya berbicara tentang belajar, tetapi sanggar itu akan berbicara tentang kreativitas, tentang seni dan karakter anak. Wah. Seperti itu, jadi tidak monoton. Ya karena memang tadi dalam pikiran saya, Sanggar Rumah Ceria Medan, saya berpikirnya ini hanya kegiatan seni di dalamnya ya. Ternyata ada terapinya juga ya selain itu ya. Nah kemudian kegiatannya apa saja nih di Rumah Ceria Medan ini? Kita punya tiga konsep. Yang pertama itu terapi pasti untuk anak spesial. Yang kedua adalah kreativitas. Dan yang ketiga adalah pelajaran tambahan umum seperti bahasa Inggris. Oke, nah berbicara tentang perlakuan nih Kak Uye. Kan tadi banyak ya kegiatannya. Perlakuan apa sih yang dilakukan ketika harus menghadapi anak-anak spesial yang tadi kemudian dengan anak-anak yang lainnya? Apa sih perbedaan di antara mereka dalam perilaku belajarnya? Kalau perilaku belajar setiap anak pasti berbeda gitu, dan kita sebagai fasilitator atau relawan dan guru termasuk orang tua pun harus punya sikap yang berbeda ya, seperti itu. Jadi maksudnya berbeda adalah ketika kita paham kondisi anak kita atau siswa kita mengalami kekurangan A atau B, contohnya gangguan belajar. Contohnya gangguan belajar di akademik tertentu. Jadi kita lebih peka ke situnya sih sebenarnya gitu. Jadi lebih peka, oh anak si adik ini contoh nih terapi ya, adik ini bermasalah di bicara gitu. Jadi kita akan bantu dia terapi bicara secara khusus. Tapi kalau secara perlakuan umum itu tetap kita samakan karena memang konsep utama kita adalah inklusi. Oke. Nah untuk membuat kreativitas, ada tidak kesulitan yang mereka alami untuk anak-anak spesial ini? Pasti ada, karena anak-anak spesial di Sanggar KUI khususnya ada beberapa yang memang motoriknya sedikit terganggu. Oh, gitu. Motoriknya juga ikut terganggu ya? Iya, ikut terganggu, belum sepenuhnya bisa ya. Contohnya memegang gunting, memegang botol itu belum sempurna gitu. Jadi memang kalau itu harus ada perhatian lebih lagi. Setelah mereka belajar bersama, buat kreativitas bersama, biasanya KUI akan intens ke anak yang spesial gitu untuk lebih mengarahkan. Sebelum bergabung di RCM ini, ada tidak sih diskriminasi yang KUY lihat secara gamblang ya di masyarakat untuk anak-anak spesial ini? Banyak ya? Banyak sekali. Seperti apa Kak kira-kira salah satunya anak-anak itu yang spesial memang lebih dipandang masyarakat awam itu sebagai anak yang bodoh, itu yang pertama ya kan. Kemudian adalah anak yang gila dan sedih ya gitu ketika kita menyadari ini anak kan gak gila kok dibilang gila seperti itu. Jadi itulah kenapa KUY pinginnya mereka bisa berbaur seperti itu dan memberi pemahaman juga secara perlahan kepada anak-anak dan orang tua bahwa sebenarnya mereka juga sama seperti kita, seperti itu. Mereka tidak gila, mereka tidak bodoh. Hanya saja mereka harus ada penanganan yang secara khusus lagi seperti itu. Sejauh apa sih antusias mereka untuk ikut dalam kegiatan RCM ini? Wah, sejauh ini luar biasa ya, dari luar biasa antusias ya. Antusias sekali. Dari awal RCM itu hanya sekitar 20-an anak. 20-an anak. 20-an anak saja gitu yang intens datang dari lingkungan 1 dan 2. Kemudian sekarang terakhir kemarin kita ada event itu hampir 60 anak yang antusias tuh datang. Berkali-kali lipat malah jumlahnya berkali-kali dari lipat. Jumlah awal ya. Itu bukti antusiasnya mereka ya Kak Euye ya. Nah, untuk jadwal kegiatannya seperti apa di sana? Apakah ada jadwal-jadwal khusus untuk kegiatan di RCM? Ya, kalau sejauh ini kita memang sanggar itu setiap hari Kamis ya, setiap hari Kamis seminggu sekali itu sanggar umum gitu. Tapi kalau untuk anak spesial memang ada waktu-waktu tertentu 2 atau 3 kali dalam seminggu kita akan
secara khusus untuk pendekatan, belajar dan terapi. Nah, Kak Uye bicara tentang kerelawanannya nih, tenaganya. Ini kan Kak Uye sudah aktif ya di berbagai lembaga. Seperti apa sih menghandle anak-anak ini di sana? Kalau untuk menghandle sendiri sih dari 2013 tuh Kak Uye memang sendiri. Tetapi alhamdulillah dari 2014 itu sudah ada sahabat teman saya yang ikut membantu pada saat sanggar aktif. Ada 2 orang sahabat. Membantu dalam hal Pelajaran sanggar. pelajaran sanggar. Oke. Berarti saat ini sudah berapa jumlah relawannya? Kalau yang aktif itu kita ada 2 yang memang benar-benar intens. Itu Mbak Febriana dengan sahabat saya satu lagi Abu Untuk yang Rosyad. sanggar dan belajar ini ya? Iya, untuk sanggar dan belajar. Selebihnya memang volunteer freelance lah ketika kami Volunteer freelance. Di garis bawahi ya pemirsa ya, volunteer freelance. freelance. Ya. Oke, berarti datang dan pergilah Datang berarti dan mereka pergi. ya. Oke, nah untuk dukungan yang didapatkan dari lingkungan masyarakat maupun dari anak-anak didik nih di RCM seperti apa Kak? Kalau dukungan, alhamdulillah dari mama terutama itu sangat mensupport ya dari awal. Kemudian dari kepala lingkungan 1 dan 2 juga di Padang Bulan itu sangat mensupport. Oh, kepala lingkungan juga sudah Iya, mensupport. sangat mensupport gitu. Bahkan mereka bersedia mau menandatangani proposal kita seperti Wah, itu. proposal kegiatan-kegiatan RCM Proposal tentunya kegiatan ya. RCM mereka mau menandatangani. Dan untuk Bapak Camat Medan Salayang sendiri juga sudah pernah berkomunikasi dan beliau sangat support dan bahkan beliau minta kita untuk audiensi ke kantor camat segera. Wah, audiensi segera ya nih ya. Audiensi Berarti ada segera. kabar baik nih yang akan datang ke RCM seperti itu Insya ya. Allah. Nah, untuk perubahan nih Kak Uye, apa saja sih perubahan yang sudah terjadi dari perilaku anak-anak spesial maupun anak-anak yang lainnya? Kalau untuk spesial, karena salah satu contoh ya Kak Uye nggak ngasih gambaran banyak. Salah satu contoh anak spesial Kak Uye yang perempuan usia 13 tahun. Sekarang ini Kak Uye pegang beliau tuh dari 12 tahun dari tahun 2013. Oke. Dan pada waktu itu beliau si anak ini belum bisa berbicara, belum mau seperti itu, malu untuk berbicara mungkin karena selama ini memang Tidak ada dipancing diskriminasi ya, juga tidak ya? dipancing juga dari keluarga gitu. Tapi lambat laun perlahan akhirnya dia mau berbicara walaupun vokalnya hilang. Ada beberapa vokal yang hilang dan alhamdulillah setelah 2013 ya sampai sekarang sekitar 3 tahun dia sudah mau bernyanyi. Sudah mau Sudah nyanyi mau malah ya. bernyanyi dan sudah mau perform. Sudah mau perform, Sudah mau tampil di hadapan perform. publik berarti ya? Iya, pada waktu Wah, itu ada luar acara biasa. FAI juga ya, festival anak. Dia salah satu anak yang mau perform. Nah, untuk prestasi anak-anak nih, apa saja sih yang sudah mereka ukir di RCM ataupun Rumah Ceria Medan ini? Kalau prestasi, alhamdulillah untuk seni tari sendiri ya, seni tari sudah beberapa kali mengikuti perlombaan dan ada juara 1 juga, ada juara 2 juga, alhamdulillah dapat. Oke, baik Kak Uye, kembali kita harus tahan sejenak perbincangan kita. Kita akan tanyakan seperti apa komentar masyarakat mengenai usaha Kak Uye ini. Ya, penasaran seperti apa komentar masyarakat mengenai usaha dari Yuli Yanika ini? Berikut liputannya. Saya lihat dia pribadi yang ceria. Terus dia kocak lah, seperti yang kita lihat kan, dia suka buat ketawa gitu. Hal yang nggak lucu pun dibuat ketawa. Terus saya lihat juga dia aktif di dunia sosial gitu. Suka berbagi sama kawan-kawan juga. Pokoknya dia anaknya diajak kemana aja oke gitu. Secara pribadi saya sangat bangga atas kinerjanya karena selama ini belum ada. Memang saya perhatikan selama dia berbuat Rumah Ceria ini, perkembangannya untuk anak-anak yang ada di lingkungan kita ini sangat positif gitu. Nah, selama ini kan memang ada kegiatan anak-anak warga di sini berupa pengajian gitu. Seperti pengajian maghrib mengaji gitu kan. Nah, setelah adanya kegiatan yang dibuat Yuli ini mereka semakin aktif. Ya cuma gitu aja, dia mau gabung-gabung sama kawannya aja, udah alhamdulillah ibu rasa ya. Harapannya ya harus langgeng gitulah, harus lama supaya dia bisa belajar juga sama kawan-kawannya. Impian apa lagi sih Kak Uye yang ingin diwujudkan di Rumah Ceria Medan ini? Kalau impian Kak Uye,
Kak Uye sangat bercita-cita agar nanti sanggar kita itu lebih layak seperti itu. Jadi kan saat ini Kak Uye juga sedang mengumpulkan donasi karena kita pingin buat perpustakaan, tetapi perpustakaan sederhana dari botol-botol air mineral. Dari botol-botol air mineral. Seperti apa nih bentuknya, Kak? Dalam bentuk rumah. Rumah Dalam yang bentuk dibentuk dari material botol ya? Wah, luar biasa nih idenya. Dari mana Kak terpikir untuk bikin ide seperti ini? Iya, awalnya Kak Uye ini ya memang peduli juga dengan lingkungan yang pertama, dan itu solusi sampah juga seperti itu. Dan Kak Uye berpikir kalau pembangunan kan akan mengeluarkan biaya yang besar seperti itu, tapi mungkin kalau kita menggunakan botol itu lebih ekonomis, dan itu yang terpenting itu lebih mendidik ya sebenarnya. Ada nilai seninya juga, dan itu mendidik anak-anak untuk lebih aktif berkarya nantinya. Uye punya impian untuk membangun sebuah perpustakaan unik yang material bangunannya berbahan botol bekas. Dari target 5.000 botol, ia sudah mengumpulkan 1.600 botol bekas. Selain ia kumpulkan bersama relawan, botol bekas ini juga datang dari masyarakat yang turut berdonasi. Wah, nanti mungkin pemirsa bisa berdonasi nih ya, memberikan botol-botol yang tidak digunakan ke Rumah Ceria Medan. Karena memang ini proyeknya sangat menarik ya, perpustakaan dari botol bekas seperti itu. Nah, Kak Uye bicara tentang harapannya nih, apa sih harapan dan target yang ingin Kakak lakukan lagi untuk Rumah Ceria Medan ini? Yang jelas saat ini memang karena harapannya adalah kelayakan pendidikan, Kak Uye sangat berharap segera terrealisasi lah pembangunan yang kita harapkan, seperti perpustakaan tadi, kemudian pembukaan lahan bermain untuk anak-anak yang sederhana, kemudian ini ya memperbaiki sanggar kita. Selama ini kan kita menggunakan teras rumah ya gitu, jadi Kak Uye pingin rumah atau teras itu tadi lebih layak gitu dengan diperbaiki, paling tidak masuk air seperti itu. Nah, tadi harapan untuk Rumah Ceria Medannya. Nah, untuk anak-anak spesialnya sendiri seperti apa Kak harapannya? Uye berharap anak-anak spesial itu pertama bisa diterima ya di masyarakat, dan yang kedua anak-anak itu memang harus bisa menghadapi kehidupan nyata. Dan itu penting ya, karena anak-anak kan yang dihadapi adalah masyarakat umum seperti itu, bukan hanya kalangan mereka saja seperti itu. Jadi itulah sebabnya harapan Kak Uye untuk inklusi ke depannya banyak lagi SLB atau sekolah-sekolah lain atau sanggar-sanggar lain membuat sistem inklusi gitu untuk menghadapi kehidupan nyata anak. Supaya mereka bisa diterima. Supaya mereka bisa diterima juga dalam kehidupan nyata masyarakat. Baik, Kak Uye, menarik sekali perbincangan kita, luar biasa sekali ini. Terima kasih ya sudah hadir di Selasar Budi. Sukses terus untuk kegiatan di Rumah Ceria Medannya. Semoga semakin bermanfaat dan bisa melunturkan, artinya ada perbedaan ya di antara anak spesial dan maupun anak-anak lainnya. Sukses terus. Nah pemirsa, semoga persembahan pendidikan inklusi yang dilakukan oleh Yuli Yanika ini bisa melunturkan benteng perbedaan yang terjadi di antara anak-anak spesial dan anak-anak lainnya. Semoga tentunya ini bisa menjadi contoh dan teladan untuk kita semua agar terus berbuat kebaikan. Sekian program Selasar Budi, sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Saya Rizal Lubis, tebarkan nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.